Dok, bagaimana menyinkronkan antara kinerja otak dan hati? Karena menurut saya, kecemasan timbul ketika pikiran negatif muncul di kepala. Nah, ini gimana nih, Dok, cara menyinkronkan antara kinerja otak dan hati? Iya, jawabannya sebenarnya ada pada ayat dalam surat Ali Imran yang kita sering baca itu kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa nar ayatil ulil albab allazina yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azab. Jadi hati itu Bapak sekalian ya akan terus ya kita kalau kita jadikan dia dalam kesibukan ya sebagaimana ayat tadi ya yang Allah di situ jelaskan bahwa orang-orang ya yang berdiri duduk ya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi alam semesta ini ya sambil berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka subhanallah Bapak sekalian orang itu akan sibuk dalam kebaikan. Nggak sempat lagi mikir yang negatif. Jadi sebenarnya muncul yang negatif itu apa? Celahnya kita buka. Dan setan itu, jadi kalau sering saya sampaikan atau pernah saya sampaikan juga, makhluk yang paling paham diri kita, paling paham saya, Jilul Akbar, paling paham Kang Novan, dan paling paham teman-teman namanya setan. Karena dia sudah sejak zaman Nabi Adam tahu kelemahannya manusia, gitu loh. Jadi kelemahannya Mas Adam, Kang Adam dia tahu, kelemahan saya dia tahu. Maka kelemahan-kelemahan kita itu kita tutupi dengan apa? Dengan keimanan, ya, dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia kan makhluk yang lemah sebenarnya. Ya, jadi bisikan atau pikiran-pikiran itu muncul gara-gara apa? Gara-gara itu tadi ya, kita membiarkan celah. Maka tadi ya, sibukkan diri. Jadi kalau ditanya apa caranya? Sibukkan dalam ketaatan. Contoh mungkin ada orang yang terlepas kayak tidak mau bahas masalah perdebatan musik haram atau bukan. Tapi kalau seandainya nih kita diberi pilihan misalkan mendengarkan musik 5 jam sama mendengarkan Al-Quran 5 jam gitu kan, ya harusnya kita pilih Al-Quran 5 jam gitu loh. Harusnya. Kan gitu. Ya. Tapi kan tadi orang tahu, setan tuh tahu nih si manusia satu ini, si fulan atau fulana ini lemahnya dia kalau dia disibukkan dalam hal seperti itu. Ya, lagwal hadis kata bahasa Quran itu kan, jadi perkataan tidak bermanfaat gitu loh. Nah itu, jadi saya katakan ini yang disinilah kita menutup celahnya. Jadi jangan sampai ada celah itu dengan cara apa? Iman ya, kita sibukkan di mungkin di handphone, mungkin misalkan handphonenya misalkan lah ada musik-musik yang tidak penting, yang cuman ya gitu-gitu doang lah. Ya lebih baik handphonenya diisi dengan mungkin kajian-kajian misalkan, atau handphonenya diisi dengan murotal. Jadi akhirnya kesempatan tuh nggak ada. Jadi mau buat ketika muncul keinginan atau setan itu membisikin, tuh dengar tuh musik yang melo-melo tuh gitu kan, yang membuat hatimu tersentuh gitu kan. Nah kita nggak ada kesempatan untuk itu gitu, karena contoh di handphone adanya kajian dan murotal yang membuat kita haru misalkan, atau tersentuh atau tergetar hati kita gitu. Nah itu mungkin. Dan ini pembinaan. Jadi kalau judul hari ini kan pembinaan mental, itu kan bukan 1 hari 2 hari gitu loh. Jadi titik yang kita mau capai di satu titik itu kan pembinaan dari sekian tahun. Ya, mental yang Rasulullah bina kepada para sahabat dan jiwa yang Rasulullah bina pada para sahabat itu kan bukan mental sehari 2 hari. Ketika mereka menaklukkan Mekah dalam Fathu Mekah itu, ya itu kan bukan cuma persiapan 1-2 hari, itu sudah lama dipersiapkan oleh Nabi SAW. Sehingga waktu datang ke Mekah itu, orang Mekah itu udah ketakutan duluan, karena akidah, tauhid, dan mental mereka itu sudah mental yang ibarat kata lebih besar daripada raganya mereka. Jiwa mereka itu, ruh mereka itu lebih besar daripada raga mereka. Itu yang Nabi jelaskan, atau mungkin bahasa Nabi itu kan, kekuatan sahabat itu kan, satu sahabat bisa melawan berapa orang gitu loh. Seperti itu. Kan emang udah terbina dari awal. Dan ini memang gak bisa sekali 2 hari. Makanya tadi, lingkungan kita, ya sarana prasarana kita, ya itu kalau ada yang sifatnya bisa melemahkan atau membuat kita malah justru jadi jatuh, maka tutup celah tadi dan harus dilawan. Ya, zikir pagi petang jangan tinggal misalkan, ya membasahi lisan dengan zikir, membaca Quran, ya menyibukkan diri dalam kebaikan atau ketaatan, atau mungkin menolong orang lain. Itu ya seperti itulah, sehingga akhirnya nggak ada ruang
nggak ada ruang untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau udah kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya tenang, jiwanya tenang, mentalnya sehat, imannya terjaga, itu pasti cerdas. Yakin lah saya. Karena para sahabat itu. Jadi kalau saya tanya nih ke Kang Novan, saya tanya nih sedikit saja biar kita tahu ya bagaimana kita selama ini tuh dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya nggak benar-benar aman gitu kan. Siapa manusia yang paling pintar di dunia kita ketahui selama ini? Jawabannya apa? Kalau di luaran sih, kalau nggak salah Albert Einstein ya. Sekarang saya tanya deh. Kalau di luar. Kan bener kan? Bener kan? Nah, sekarang saya tanya. Kita nggak usah ngomong yang gitu deh. Kira-kira menurut Mas Novan atau Kang Novan, lebih pintar mana Albert Einstein sama Imam Syafi'i? Oh. Imam Syafi'i umur 8 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Coba. Dan dia menghafal puluhan ribu hadis beserta matanya, rawinya, sanadnya, dia bisa ketahui ini mana yang doib, mana yang maudhu, mana yang sahih. Coba bayangkan kalau mungkin kalau Imam Syafi'i itu dites pakai alat IQ, putus itu alat. Nggak bisa ngetes. Itu loh. Iya kan? Subhanallah loh. Dan kunci-kunci dari itu kan kunci dari menghafal seperti para sahabat-sahabat zaman itu kan emang ketekunan atau ketakwaan atau ketaatan mereka pada Allah. Bayangkan kita pernah sering kita dengar tuh Imam Syafi'i yang lewat satu pasar lewat doang gitu kan 1 juz hilang gitu Allah kan. Itu maksud tadi. Masuk pasar gitu. Tempat yang Allah paling nggak suka kata Allah kan. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau kita mau judulnya mau pintar, mau tenang, mau jiwa yang bagus, hati yang bagus ya balik-baliknya harus pertama tutup celah-celah untuk itu dan kuatkan sarana prasarana bisa menguatkan itu. Itu mungkin Allah alam.